lewat e-learning tapi filenya ada di YouTube supaya lebih ringan. Oke, siang ini tidak banyak teori atau pemahaman, saya hanya memperdalam apa yang sudah kalian kumpulkan dari tugas kemarin, yaitu identifikasi programming di dalam arsitektur. Ada goal, ada fact, ada need, ada konsep, ada need, ada problem. Mungkin saya coba masuk yang ini dulu, micro home atau micro house, seperti apa sih itu? Semoga lancar, semoga bisa, karena linknya agak panjang, berat ini. Saya masuk dari yang sini. Lancar ya. Jadi ini sudut pandang si Using dalam mengolah micro housing. Salah satunya harapan menurut saya karena dengan ukuran yang lebih kecil maka akan lebih terjangkau begitu ya. Jadi ini latar belakangnya mencoba melihat kondisi kenyataan di Seberapa kecil sih kalau pertanyaannya gitu? Ya. Kami pernah coba-coba desain untuk mencari tahu satu coupling 6x12 meter persegi atau 72 meter persegi kami desain menjadi 7 rumah 3 lantai gitu. Rumah bersama ya, itu lantai 1 dengan lantai 2 beda penghuninya, beda keluarganya. Itu dalam konteks yang kita mencoba untuk memaksimalkan gitu. Tapi kalau mau dibuat rumah tunggal, kita juga pernah coba beberapa desain, misalnya satu rumah itu ukuran denah lantai dasarnya cukup 3x3 atau 3x4 gitu, dibuat 2 lantai. Kondisi keadaan kota yang makin susah dapat tanah yang luas, kemudian juga kemampuan masyarakat yang juga sulit. Sekarang kan harga tanah makin mahal, lalu harga bangunan juga makin tinggi gitu, dan biasanya masyarakat kita sekarang untuk punya rumah semakin tersingkir jauh dari kota atau pinggiran, itu pun harganya tidak terjangkau, mahal sekali ya dibandingkan dengan penghasilan masyarakat anak muda sekarang lah. Karena nggak ada kontrol pemerintah begitu ya, jadi harga itu dilepas kepada pasar, itu pasti naik terus, termasuk rumah juga sekarang karena dilepas itu dijadikan barang investasi, bukan kebutuhan dasar. Karena barang investasi dijual besok naik, jadi beli jual maka akan naik terus, harganya makin tinggi, dan yang tidak punya rumah makin susah karena itu barang investasi itu selalu harganya dibuat lebih naik gitu ya, makin tidak terjangkau gitu. Itu persoalan harga. Tapi kalau saya lebih melihat bahwa kota-kota kita perlu dibuat lebih kompak, kota perlu dibuat lebih padat gitu dalam satu kawasan tertentu agar lebih efektif kehidupan masyarakatnya, tidak harus transportasi jalan yang jauh begitu, polusi yang berkurang, dia bisa bekerja waktunya lebih di jalan lebih sedikit karena dia tinggal di kota, dekat ke tempat pekerjaan, punya kualitas waktu bersama keluarga lebih banyak dan lain sebagainya. Oke, itu yang menarik dari Using tadi, alasan-alasannya yang kita bisa pelajari lebih lanjut gitu. Mau ngapain di dalam micro housingnya itu seperti apa. Ini dari Using. Kemudian ada contoh lagi, ada dua,
satu lagi, dan saya bongkar satu persatu karena nggak kuat ternyata. Ini yang tadi sih sebenarnya yang tadi. Ini di tengah kota London juga pemikiran. Oke, itu yang bisa saya sajikan nanti, linknya saya bisa share di grup. Saya mau masuk kemana? Oke, karena pindah-pindah jadi mesti saya buka satu-satu. Oke, ini lalu kira-kira kalau menurut ini itu masih jalan. Terus yang jadi pemikiran selanjutnya, kira-kira kalau identifikasi kemarin itu berdasarkan identifikasi yang disebut goal itu apa kalau di ide goalnya apa kalau rumah dari dua contoh itu, rumah yang irit lahan. Irit lahan itu mungkin nanti maksudnya di sini, efisiensi lahan dan rumah. Mungkin rumah yang kuliah itu, jadi mungkin ya, jadi mendekatkan karena kondisi yaitu fakta bahwa ini jadi bukan efisiensi, harga lahan dan mahal. Kira-kira target pasarnya ya golongan seperti fresh graduate dan segala macam ya, golongan yang menengah. Nah, ini dari dua hal ini, baik dari goal yang kebutuhan akan rumah tinggal maupun kenyataan bahwa di tengah kota itu lahannya sangat mahal, kemudian efeknya ada efisiensi dan segala macam ini kan ujungnya adalah kesini. Mau nggak mau dia harus bermain efisiensi material sedikit mungkin, bahkan tadi yang di London maupun yang di Inggris itu bisa mudah dipindahkan ke mana-mana gitu. Kemudian di fakta dalam bentuknya udah lagi nggak peduli dengan gaya bangunan kan, dan seperti ini, tapi lebih bagaimana fungsional sesuai dengan aktivitas standar. Ini fakta-fakta, sehingga kemudian muncullah konsep bagaimana memanfaatkan ruang. Dari dua contoh ini saya hanya ingin menunjukkan bahwa idenya sama sih, idenya gampang. Rumah itu kan sehari-hari, bahkan nggak tahu kan kalian kalau toh nanti punya kos-kosan, siapa tahu di Indralaya nanti ada kos-kosan yang seperti ini juga jadi murah gitu kan, itu kan tidak seperti
seperti kos-kosan kalian gitu yang harus dibeton lah segala macam. Sekarang kos-kosannya pada sepi. Kalau di ini udah ya kos-kosan sepi bisa dibongkar atau dijadikan kafe atau dijadikan apa. Jadi efisiensinya jadi lebih enak gitu kan. Nah, itu saya ingin menunjukkan bahwa rumah tinggal jika dengan fakta-fakta yang cukup detail dan cukup tajam, efeknya terhadap penyelesaian masalah ini kan masalahnya masalah efisiensi. Efisiensi lahan budget bagaimana menyelesaikan permasalahan ini gitu. Menyelesaikan efisiensi lahan, kemudian uang nanti kita akan pada tahap berikutnya kita akan mulai mengukur kebutuhan ruang kita sih seberapa sih sebenarnya. Mungkin yang dari kelompok yang rumah mikro house ada pemikiran atau ada diskusi dari kasus kalian, mungkin bisa menambahkan apa sih yang beda dengan rumah biasa. Atau kalau bisa kalian lihat yang contoh di Jepang atau di Hong Kong, wah itu lebih ekstrim lagi gitu. Di kasus di Jepang itu ada rumah hanya lebarnya 3 meter, tapi dia 4 lantai. 3 meter itu udah habis sendiri kan, 3 meter tangga 1 meter katakanlah seperti itu, habis tinggal 2 meter. 2 meter bisa apa? Nah bahkan di Hong Kong itu benar-benar kayak peti mati gitu, hidupnya juga tinggal kalau anda buka di YouTube coffin house gitu, ini benar-benar kayak peti mati gitu. Lebarnya 1 meter 20, kemudian panjangnya sekitar 2 meter, itu aktivitasnya lengkap itu di situ, makan di situ, buangnya di situ, tidurnya di situ. Jadi di sini kemudian mengenal bagaimana modul-modul aktivitas itu akan mempengaruhi penataan interiornya. Seperti contoh yang tadi yang di London tadi itu asik banget gitu. Bagaimana dia bisa menata dengan kondisi yang misalnya cantilever yang cukup masuk akal sih. Tapi ternyata itu untuk diperuntukkan untuk tempat tidur, dan bagian bawah itu kan bisa untuk duduk dan segala macam. Bagian atas tempat tidur, bagian tengah yang ternyata untuk kebutuhan kebersihan ya, mandi dan segala macam, bawah untuk dapur. Jadi efektivitasnya menjadi menarik. Sampai sini ada yang bisa didiskusikan, sebelum nanti kita ke ekstrim ya. Kalau satunya sangat minimalis, kebutuhan ruangnya seperti apa, bahkan using itu pakai scaffolding itu kan biasanya untuk dipakai untuk proses pembangunan, ini untuk rumah gitu. Materialnya scaffolding, kemudian pakai kaca. Pak panas, ini di Bandung, jangan bayangkan di Indralaya ya, atau di Palembang, matang. Ini di Bandung, kondisinya juga agak di perkampungan dingin. Sama juga ini kondisinya juga di London dengan kondisi dingin. Bahkan nggak mungkin diterapkan di Palembang, ya, tapi dengan beberapa penyesuaian bisa. Tapi idenya pemanfaatan ruang, efektivitas ruang, karena ada permasalahan kebutuhan akan tempat tinggal di tengah kota. Kenapa di tengah kota? Karena kalau di luar kota nanti efek transportasi itu bikin mahal. Nggak tahu nih kalian yang rumahnya atau kosnya di Palembang itu kan juga lumayan. Dulu 1 jam, sekarang udah 30 menit, 30 sampai 45 menit habis di jalan. Andai kata kampus kemudian studio itu berseberangan dengan kos-kosan Anda, itu kan nikmat banget. Ini terasa sekarang kan, kamar tidur
PC dan ruang kampus Anda itu hanya benar-benar selangkah karena hanya berhadapan dengan laptop. Nah, seandainya itu bisa terjadi seperti ini juga asik. Ini kampusnya di sini, ini kos-kosan kalian, wah mewah banget. Semua tugas akan selesai dengan sukses. Itu ya contoh-contoh. Perbedaan fakta, perbedaan kondisi, itu akan menghasilkan bentukan bangunan yang berbeda. Oke, saya coba dari sini aja. Kayaknya yang London tadi memang agak berat. Ini kebalikannya, sebuah villa, sebuah katakanlah kalau bukan milik pribadi resort, itu bagaimana kondisinya? Apa yang berbeda? Apa yang membuat secara arsitektural berbeda? Kita bisa menemukan di beberapa tempat. Ini ruang ruangan, bahkan ada tempat gym segala macam. Ya, bahkan bioskopnya. Ini sebuah kekinian, tapi benar-benar unsur santainya, unsur relaxnya, leisure-nya sangat besar. Itu kira-kira yang beda sekali dengan rumah tinggal, yang bisa mengatakan apa yang berbeda sekali dengan rumah tinggal. Yang kemarin yang ambil villa, sebelum nanti ada satu contoh lagi. Apa yang beda? Apa yang beda? Biasanya kalau tempat-tempat gini berada di lokasi yang seperti apa? Jauh dari pusat kota. Benar, jauh dari pusat kota, atau katakanlah dekat dengan alam, view-nya menarik. Itu yang dijual kan, sehingga kalau tadi dilihat atau dari gambar ini jelas banget view-nya adalah gunung, atau dia bisa dikatakan terletak di perbukitan atau di gunung, di kaki gunung, sehingga kondisi rileks gitu. Dan berikutnya ya secara fungsi atau secara fakta ini kan tempat relaksasi. Goalnya udah pasti tempat peristirahatan, Apa lagi yang membedakan dengan rumah atau dengan yang tadi, dengan micro house? Apa kira-kira? Besaran ruang. Yep, itu yang paling terasa. Ya, saya tambah. Kemudian nanti problemnya justru bagaimana mengekspor keindahan alam dan santainya.
kaitannya dengan bentuknya, kaitannya dengan bentuk alam dan segala macam ini, aktivitasnya santai, bukan aktivitas kerja. Ya, bisa dipastikan di sebuah villa itu tidak ada ruang kerja, gitu. Yang ada meja biliar di sini, atau tadi ada tempat gym. Tapi ada satu contoh yang menarik di sini. Ini dia menggabungkan antara yang nggak mikro banget sih, tapi dia aktivitas yang kecil. Jadi dia aktivitasnya benar-benar aktivitas yang terukur banget. Di dalam villa, di dalam tempat istirahat itu pasti yang diperlukan. Hingga semuanya My benar-benar grandparents terukur. got this property in 1912, so it's been 103 years now. And when I was 18, I was just a first-year architecture student. My dad gave me $500 and he said, "Go build a bunkhouse in the woods." And so, this hillside was just the perfect place, surrounded by trees. And so I just came up here and did that. I mean, it's kind of a dream come true. It's probably the best opportunity I ever had. It was all about, and still is, about just being part of nature. I wanted to do this little house, and it was only 14 feet by 14 feet. 40 kaki kali 40 Set it kaki. in the trees Ya, nggak kecil-kecil and banget just sih. set the house down as though it were literally part of the forest and had just grown there. And it was a place to go and just be sort of in the woods and be sort of part of this beautiful natural environment that we have here. This place is all about looking out. We're here to basically be part of nature, but also to observe nature. And, we have our wonderful native plants, fir trees, cedar trees, madronas, salals, huckleberries. I just get back to sort of a perspective of humans are part of the natural world, and that's where it all begins and ends, and it kind of helps me in everything that I do. Oke, di kasus kedua ini sama-sama rumah peristirahatan, rumah villa, tapi lebih bagaimana meminimalisir ruang-ruang yang nggak perlu, karena konsep besarnya dia ingin bersatu dengan alam, ingin bersama dengan alam di sini, dekat dengan alam, atau bahkan menyatu dengan alam, sehingga aktivitasnya seperlunya. Saya dari kemarin itu cari satu contoh, pernah saya lihat satu contoh di Jepang, itu ruangnya hanya ruang tidur dan toilet dan sedikit pantry, udah. Itu letaknya di dekat sungai, menghadap sungai, dan di dalam, sama dengan yang ini, di dalam hutan juga. Jadi sebenarnya kembali lagi, definisi atau identifikasi goalnya ini bisa akan merombak atau membuat bentukan sama-sama villa, tapi akan beda banget. Jadi villa yang ini, si Jim Olson dengan villa yang ini, yang mewah, luxury ini, itu karena perbedaannya justru karena goalnya ini, maunya. Ini juga akan terjadi di
di kasus-kasus berikutnya. Itu kenapa saya minta Tor dari PA3 kalian, meskipun katakanlah kasusnya serumah tinggal ya, kasusnya rumah tinggal, kemudian pendekatannya arsitektur Nusantara ya, itu bagaimana ketika kalian menetapkan atau mengidentifikasi goalnya itu akan sangat berbeda. Efeknya akan besar sekali dari goal yang berbeda, dari fakta yang diangkat berbeda, itu bisa menjadi seperti ini. Atau katakanlah bisa seperti ini. Ini kenapa bisa seperti ini ada latar belakangnya. Studionya Using itu tidak jauh dari pembuangan kaca-kaca mobil. Jadi ini bentuk lengkung, ini tempered glass yang lengkung yang biasanya digunakan untuk bukan hanya kaca mobil biasa, jadi mobil truk biasanya. Itu nggak jauh dari tempat dia gitu. Jadi ini dibuang, ada yang retak, ada yang apa segala macam, tapi bisa dimanfaatkan. Dan proses pembangunan dia melihat ada scaffolding yang nganggur, kemudian dimanfaatkan. Jadi kejelian menangkap material, kejelian menangkap isunya, lahan yang mahal dan segala macam, membuat ada dua bentukan yang idenya sama, micro house, tapi dengan dua bentuk yang berbeda. Atau sama-sama punya goal untuk dekat dengan alam, menyatu dengan alam, tapi kemudian ada yang berbeda. Dekat dengan alam dengan goalnya fasilitas yang wah gitu. Ini sudah dipastikan keramiknya bukan keramik yang biasa. Kemudian ada infinity pool-nya, kolam renang yang menghadap ke langit dan segala macam. Dibandingkan dengan yang benar-benar hanya duduk diam menikmati alam seperti yang ini. Jadi dari goal yang berbeda dengan yang sangat detail, berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bentukan yang diinginkan, kebutuhan dan segala macam, itu akan menghasilkan sebuah karya arsitektur yang benar-benar spesifik. Itu sementara yang bisa saya sampaikan dari tugas kemarin. Jadi ini hanya resume atau pendalaman dari tugas kemarin, karena kemarin ada beberapa, Pak, kasus saya sama dengan teman saya, ya nggak masalah, asal bisa mengidentifikasi dengan sangat detail, juga silakan. Dan itu juga sebagai pembelajaran sih, kalau bentukan seperti ini, micro house itu apa sih latar belakangnya? Apa sih dia harus ada ide micro house? Rumah biasa aja. Kenapa tidak rumah biasa? Kenapa harus micro house? Kaitannya dengan lahan mahal, kaitan dengan pusat kota, kaitan dengan pekerja dan segala macam. Lalu villa itu kan biasa. Di tempat yang sunyi, tempat yang pegunungan, kayak dengan view yang bagus. Tapi ternyata ada dua hal yang berbeda. Kalau budgetnya seri duitnya nggak ada gitu kan, nggak punya seri, duitnya ya bisa membangun seperti ini. Tapi dengan konsep yang sangat detail, saya hanya ingin bengong di tengah hutan, jadilah seperti ini. Dengan fasilitasnya kita bisa lihat tadi kan, fasilitasnya tidak terlalu wah, tidak terlalu mewah, tapi dapat semua. Oke. Ada yang mau kita diskusikan dari yang sudah saya sampaikan? Silakan. Kalau mau ada yang di-share, saya stop sharing. Sebelum nanti kita akan masuk ke berikutnya, tugas berikutnya yang saya akan tetap minta kalian menyusun programming, tapi kasusnya adalah kasus kalian di studio. Kalian mau buat apa sih? Pak, nanti apakah harus sesuai dengan grafis? Enggak, kita kan ini belajar. Saya hanya meminjam kasus di studio PA3 kalian. PA studio kalian, PA3, rata-rata sebagian besar itu
tugas atau satu tugas? Loh? Satu tugas. Satu tugas. Satu tugas dari awal sampai terakhir itulah ya. Oh enggak, ada berapa tugas, cuma per tugas itu dibagi ada beberapa minggu. Enggak, maksudnya desain rumah tinggal ya. Desain rumah tinggal itu Iya. dari awal sampai terakhir desainnya satu itu, atau kalian harus mendesain beberapa rumah? Dari awal sampai akhir apa ya? Oke. Nah, nggak apa-apa, karena gini, sekaligus ada penjelasan juga. Di TMPA ini akan menggunakan kasus dari tugas kalian. Kalau tugas kalian itu dari awal sampai terakhir sama, itu enak. Gitu. Karena nanti di UTS, saya akan minta kayak desain ruang analisis fungsional dan segala macam berdasarkan apa yang kalian desain. Terus nanti di akhir sendiri, seperti penjelasan di minggu pertama, kalian akan bikin kayak portofolio atau kayak poster gitu. Berdasarkan gambar. Kalau gambarnya sama kan enak, tinggal dipindah, tinggal kalian menjelaskan secara lebih detail. Tapi itu tadi teknis saja. Makanya saya minta nanti tornya tolong dikirim ke saya untuk saya juga pelajari, untuk menyesuaikan supaya kalian itu sekali mikir dapat dua mata kuliah gitu loh. Saling mengisi, kalau toh gambarnya kurang atau latar belakangnya kurang kan bisa ambil dari TMPA, atau TMPA ini perlu gambar-gambar teknis, kalian nggak usah gambar lagi gitu, tinggal ambil dari yang ada di studio. Selesai. Nah. Oke, untuk minggu depan ada satu video yang bisa. Nah, ini nanti saya sudah cantolkan di grup, di web e-learning. Jadi ini judulnya ada perbincangan pemikiran Pak Eko Prawoto, udah video agak lama, 8 tahun yang lalu, 2020. Di sini bicara tentang keseluruhan karya-karya Pak Eko Prawoto. Tapi ada part yang khusus yang bicara tentang rumah tinggal. Bicara tentang rumah tinggal. Contohnya. Karena beberapa karya-karya Pak Eko Prawoto semuanya itu bermula dari yang disebut sebagai memori rahim. Nah, di rahim itu kan janin ya, berada dalam situasi yang sangat aman. Ya, dia dilindungi oleh air ketuban, oleh rahim itu sendiri. Dan di situ terjadi komunitas pertama yang paling kecil. Nah, ini karya Pak Eko Prawoto untuk rumahnya seniman Sitok Sengmeni itu bagaimana si pemilik rumah ini memahami rumah itu kayak rahim, kemudian kayak keong dan segala macam. Oke, lanjut lagi. Nggak lebih dari itu. Nah, ini yang menarik. Membangun rumah itu tidak banyak, artinya dalam rentang hidupnya itu sekali, kadang 2 kali, nggak lebih dari itu. Membangun. Nah, ya, ini pemikiran ini silahkan kalian pelajari, kemudian untuk apa ya? Untuk kemudian dicoba masuk ke dalam identifikasi yang kalian lakukan atau rumusan programming yang kalian lakukan. Jika tempat kan ada PA3 itu benar-benar kalian di-hire atau benar-benar kalian diminta untuk merancang sebuah rumah dengan pendekatan-pendekatan yang diminta oleh dosen-dosen studio PA3 itu, bagaimana cara pandang Anda dengan rumah? Ini saya hanya menambahkan sisi lain. Kalau di PA3 itu mungkin di sisi teknis, penggambaran dan segala macam. Di TMPA ini saya coba masukkan sisi teknis, bukan hanya teknis,
tapi metodenya, kemudian pemikiran awalnya, goal-nya apa sih? Semoga contoh dari Pak Eko Prawoto dan PA3 ini nyambung gitu. Ini saya sudah cantumkan di grup e-learning, link YouTube-nya, jadi bisa dipelajari lebih lanjut. Begitu, supaya tidak boros. Kalau dibuka di sini jebol. Oke, pertanyaan? Silakan. Atau mau diskusi dari yang sudah kalian kumpulkan dan segala macam, sudah saya kalian kerjakan. Jadi kuliah baik PMPA maupun Arman, Sektor Mancanegara, sistemnya seperti ini. Jadi ada beberapa contoh saya tempelkan di e-learning, kemudian kita diskusi. Lebih banyak diskusi aja. Dan saya coba akan saya rekam, dan rekaman itu saya cantumkan kembali di web e-learning supaya bisa dipelajari ulang. Materi-materi yang sifatnya teknis nanti saya akan rekam sendiri dan nanti saya coba tempelkan di situ. Jadi di pertemuan online ini benar-benar hanya diskusi, jadi keaktifan dan ke pemikiran-pemikiran diskusi yang dari kalian ya saya harapkan begitu. Ya, silakan. Kalau nggak ada, tanya Pak. Oke, silakan. Pembeda signifikan antara villa sama rumah tinggal itu apakah cuma benar yang paling signifikan itu kayak luas ruangan? Apakah bisa kayak saya sebut rumah yang cuma sekedar lebar itu sebagai villa, atau rumah sebaliknya rumah yang kecil namun nyaman, masuk semua kayak senyap, view-nya bagus, itu bisa dibilang sebagai villa walaupun dia terbilang kecil? Ya, ini pertanyaan menarik kalau mengacu ke contoh pernah saya sampaikan itu rumahnya Andra Matin. Rumahnya Andra Matin itu rumah tinggal, tapi dia kepingin ketika dia masuk ke rumah dan istirahat itu terasa seperti di villa atau terasa seperti di resort, sehingga rumahnya benar-benar dirancang senyaman mungkin, dengan view bukaan dan segala macam, segarnya seperti di hotel atau di resort. Itu dari awal dari dikatakan, sehingga proses pembangunannya juga sampai 5 tahun. Sebuah rumah tinggal 5 tahun, bayangkan, kayaknya minta ampun. Nah, tergantung sekarang perbedaan mendasar antara villa dan rumah. Secara kondisi atau secara tapak biasanya rumah villa itu berada di luar kota dengan udara sejuk dan segala macam. Tapi apakah kemudian konsep rumah itu seperti di Andra Matin tadi, rumah dengan konsep villa boleh enggak masalah gitu, boleh saja. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah goalnya. Kalian mau merancang rumah seperti apa? Itu akan membedakan banget. Atau nanti ada konsep rumah kerja, SOHO, small office, home office. Jadi rumah sekaligus tempat kerja. Sekarang berlaku kan kalian, ya kamar, ya tempat kuliah, ya tempat gambar, ya segala macam, multifungsi. Jadi small office, home office juga seperti itu gitu. Ya, beberapa di Jakarta ada yang seperti itu. Jadi rumahnya itu benar-benar jadi kantor. Pak, apakah kemudian bisa enggak rumah kantor itu kemudian dengan pendekatan villa? Ada juga yang mengatakan dibuat seperti itu. Apakah kemudian perlu ruang yang sangat lebar? Enggak juga. Penataan ruangnya menjadi kunci di situ. Efektivitas ruangnya jadi kunci. Itu yang akan kita pelajari di PMPA ini, bagaimana mengatur organisasi ruang. Aktivitas yang satu dengan aktivitas yang lain, bagaimana bisa terakomodasi, ditata dengan sedemikian baik,
sehingga antara kantor dan rumah tinggal itu terpisah meskipun dalam satu tapak yang terbatas. Bedanya adalah goalnya mau ngapain. Jadi tidak lagi bisa dikatakan luasannya atau letaknya atau segala macam. Tidak. Kembali lagi goalnya seperti apa. Kemudian aktivitas yang mau diwadai. Jadi ada dua. Yang utama sebenarnya aktivitasnya. Mau ngapain sih kalian dengan rancangan kalian? Maunya apa? Itu maunya itu adalah pertemuan antara ide kalian dan ide klien. Kalau di dunianya kliennya mau apa? Dia ingin seperti apa? Kemudian kalian memasukkan idenya seperti apa? Nah, situ mungkin Akmal. Ada yang mau ditambahkan? Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Jadi rumah itu kayaknya sederhana ya. Kita buka aja, googling rumah tinggal, wah gambarnya dari denah tampak potongan sampai detailnya aja bisa keluar gitu dari googling ya. Rumah-rumah atau perumahan itu pasti keluar semua. Sampai gambar DED-nya, sampai rapnya juga ada beberapa yang sharing. Tapi yang beda apanya? Nah, ini kreativitas arsiteknya yang masuk di situ. Bagaimana kreativitas arsitek? Ya goalnya mau apa? Aktivitas yang mau ditonjolkan apa? Jadi, kalau buat saya sih, ya nanti silakan kalian dengar paparan dari Pak Eko Pramoto di YouTube itu asik banget. Video lama tapi buat saya masih cocok sampai sekarang. Oke, ada yang lain? Silakan. Nggak terasa kita hampir 1 jam. Ada yang lain? Silakan. Izin Pak mau nanya. Yep. Itu Pak di buku yang Bapak send itu yang di e-learning, di yang mana nih? Problem seeking. Ya. Di halaman 19-nya William Pena itu bilang kayak gini Pak. Bentar, Pak. Sometimes I think we arrive at solution before we know what the problem is. We say my next design will be round without logic or analysis. Itu Pak, menurut Bapak itu sebuah kesalahan atau bukan Pak? Soalnya kita langsung menentukan desain kita seperti apa bentuknya tanpa logic or analysis gitu Pak. Ya karena gini ya, itu kan terjadi ketika sudah berkali-kali dilakukan. Katakanlah seorang arsitek yang sudah cukup lama berpraktek kemudian bikin rumah gitu, udah kayak merem aja kan. Sama kayak kalian naik sepeda motor atau sepeda gayung gitu. Bukan Brompton lah, yang biasa aja sepeda gayung gitu kan. Itu kan sudah tidak lagi mikir gitu. Hal-hal kayak gitu yang sebenarnya justru menjadi titik lemah seorang arsitek besar. Sebenarnya setiap karya rumah tinggal, kita merancang rumah tinggal bulan lalu, kemudian sekarang kita dapat lagi. Harusnya kita belajar dari kesalahan. Setiap karya itu pasti ada kesalahan, ada kelemahan. Titik lemahnya apa? Itu yang kemudian harusnya diperbaiki. Itu juga nanti kita akan belajar studi preseden, studi objek yang pernah sudah dilakukan orang. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, kita bisa pelajari di situ. Ya, menjawab Kak. Karena gini, proses di dalam arsitektur itu bukan seperti proses pabrik buat sepeda motor. Ada SOP-nya, ada QC-nya, sudah bikin satu mock-up, mau prototype segala macam, diuji segala macam. Oh ya kesalahan di sini, kemudian buat sudah berat 1000 sepeda motor atau sekian juta sepeda motor dengan sama. Nah, proses arsitektur itu benar-benar kayak bikin kue, jadi satu tahap
kue jadi mungkin akan berbeda dengan kue rasanya akan berbeda. Nah, ada kesalahan apa di situ? Nah, setiap karya itu unik. Gitu. Itu yang membuat seorang arsitek mahal harganya itu di situ. Karena setiap karya itu unik. Seharusnya seperti itu. Ya. Baik, Pak. Makasih. Jadi itu cuma sebagai seperti pendekatan dari seorang arsitektur profesional gitu. Ya bisa dikatakan seperti itu. Gitu. Ya tahapnya oke, pernah ngerjain ini portofolio segala macam, tahapannya dia rekam, kemudian sebaiknya sih pada tahap selanjutnya dia akan coba noleh lagi kesalahan apa sih yang terjadi di situ yang sebelumnya di proyek sebelumnya, apa yang bisa diperbaiki. Itu pun kalau goalnya sama-sama rumah tinggal, sama-sama di kota dengan strata sosial mungkin ya, kliennya sama, keinginannya sama. Kliennya berbeda pasti akan berbeda. Ya, itu kenapa setiap karya itu pasti unik. Seharusnya sih. Gitu. Dan di TMPA ini kita belajar agak menjengkelkan sih sebenarnya. Pak, hanya rumah tinggal kok seribet ini. Nah, kita belajar dari hal yang kasus yang sederhana, yang sehari-hari kalian kan tinggal di rumah juga kan, bukan di hotel atau di villa gitu. Bagaimana dengan rumah tinggal ini bisa kita pelajari yang kita hidup sehari-hari, kemudian kita lihat secara lebih detail dan lebih kritis supaya nanti next project atau di PA selanjutnya mau buat resort atau membuat rumah sakit itu udah paham hal yang sederhana, tahapannya seperti ini. Kalau tahapannya lebih kompleks ya tinggal tumpuk aja kan, programming lebih kompleks lagi. Begitu. Yap, ada pertanyaan lagi? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Nanti hasil rekaman ini saya tempelkan dan buka di e-learning, itu ada tugas lanjutan itu sesuai dengan PA3 atau dengan studio kalian coba identifikasi goal, fact, need, konsep, problem ya seperti apa. Nah, permasalahan memang di konsep ini yang jangankan kalian, saya dengan beberapa dosen juga masih sering adu pendapat gitu. Programming konsep itu apa sih bedanya dengan desain konsep? Apa-apa. Baca lagi. Ya, karena tiap kepala itu pasti akan punya, apalagi dengan kondisi kasus yang berbeda-beda itu akan mungkin di kasus rumah programming konsep dengan desain konsep tidak jauh beda, sama-sama efisien, keluarannya arsitektur modern seperti itu. Mungkin sama, tapi dengan kasus yang lain, katakanlah dengan resort atau dengan yang pabrik atau dengan rumah sakit pasti akan beda sekali. Ya, sip. Ada lagi? Kalau nggak ada, pas 1 jam bicara. Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Oke. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pamitan cara ngantuk, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Jam ngantuk nih, masih saya rekam sebentar. Itu tuh.